wabarakatuh. Semangat dong, ini gak ada kopinya, jadi gak semangat ini. Bang Feven ada, soalnya jawab salamnya lemes ini. Coba cek lagi. Semur masih ada. Kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini DKM baru, jamaah baru, masih kayak odol juga. Ini mental odol harus dibuang. Mental odol harus dibuang nih. Apa itu odol? Dipencet baru keluar. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa azzarahu wa taba'un nur alladhi unzila ma'ahu wa man walah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, tadabbur pagi hari ini saya ingin menyampaikan oleh-oleh dari Malang, dari pesantren Nurul Haramain. Oleh-olehnya tadabbur beberapa ayat suci Al-Quran, hasil dari ziarah keliling ya, dan juga renungan selama perjalanan rihlah bersama Buya dari mulai Jakarta, Malang, dari Malang mana? Jombang, dari Jombang mana? Boyolali, dari Boyolali mana? Kendal, dari Kendal? Dari Kendal? Saya nyambung ya. Purbalingga, Bandung, Sukabumi pulang. Ya, dibuka dah Qurannya, halaman 437. Ini oleh-olehnya nih. Ada air minum apa ini? Putih hangat apa? Teh hangat, Masya Allah. Ini suaranya sudah panjang. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, pertama saya sampaikan salam hormat buat jamaah. Yang pertama dari gurunda kita, murabbi kami Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, untuk seluruh jamaah bubur subuh dan jamaah Masjid Nurul Yakin. Semoga rahmat keberkahan Allah tercurah buat kita semua. Amin. Yang kedua, salamnya hormat dari Ustadz Ali Ismail yang dulu di sini, yang beliau itu sekarang tinggal di Kendal. Dan juga salam dari Ustadz Slamet. Masih ingat teman? Ustadz Slamet yang jangkung Kori, yang dulu di sini masjid ini, yang ikut bangun masjid ini, ingat? Orang tinggi jangkung, ya, itu yang di Kendal itu, di kampung namanya Kampung Kangkung. Nah, jadi kirim salam ke Koleri, Cepiring, Kendal, buat jamaah di sini semua. Pak Jeparta masih ingat? Selamat jangkung. Ya, kebanyakan tuh yang dulu lama-lama ingat tuh, karena banyak yang diajar ngaji oleh beliau. Beliau itu dulu yang ikut bangun masjid ini, ya, nukang, tapi sambil ngajar ngaji karena beliau punya bakat qori. Nah, dulu banyak di sini yang belajar ngaji sama beliau. Kirim salam buat jemaah sekalian, mudah-mudahan rahmat, berkah dan ampunan tercurah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita jawab alaikum wa alaihimussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada oleh-oleh dulu nih. Oleh-olehnya berupa doa.
Ini doa. Mungkin yang punya pulpen tulis. Yang nggak punya, ntar lihat di bersubuh sama di Facebook DKM Nurul Yakin. Ya, Facebook bersubuh dan Facebook DKM Nurul Yakin. Doa ini doa nabawi. Ya, diantaranya diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabarani. Bersumber dari siapa? Dari sahabat Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Siapa ini berarti? Ponakan sepupunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ja'far bin Abi Talib ini sepupunya Nabi, saudaranya Imam Ali bin Abi Talib. Punya saudara lagi namanya Ja'far. Nah, Ja'far ini punya anak namanya Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Beliau mengisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif selepas wafatnya kakek beliau Abu Talib radhiyallahu an. Rasulullah berangkat ke mana? Ke Taif, karena sudah lagi nggak ada pelindung. Dulunya yang lindungin beliau siapa? Kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian istri beliau Sayyidah Khadijah yang mensupport beliau dalam dakwahnya. Dan yang menjaga beliau, melindungi siapa? Pamannya Abu Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Sayyidina Abu Talib ini wafat, Rasulullah diintimidasi, diperkusi, dibully, jangan tanya. Udah, akhirnya beliau berangkat ke Taif dengan harapan mohon dukungan dari warga Taif. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi, beliau di sana bukan dibantu, bukan disokong, bukan disupport, malah dianiaya lagi. Lebih dahsyat dari di Mekah. Taif itu Pak, dataran tinggi di atas Mekah. Hawanya sejuk kayak puncak. Tuh. Nanti kapan-kapan insya Allah kita bareng-bareng kalau mau nih, jamaah Masjid Nurul Yakin, ya, disponsori oleh DKM, ya. Ketua, sekretaris dan bendahara serta penasihat. Kemana kita? Rihlah ke Taif. Tuh, insya Allah. Jadi sekarang insya Allah nggak ada yang mustahil bagi Allah, betul nggak? Ya. Bersama-sama kita ke sana. Kita akan lihat sejarah-sejarah peninggalan dakwahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Rasulullah disambitin. Bahkan ada sebuah riwayat dari Bunda Aisyah. Bunda Aisyah meriwayatkan, katanya Bunda Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, adakah kondisi yang lebih dahsyat, menyakitkan, ya, dalam dakwah kamu ini melebihi kekalahan dalam perang Uhud?" Bapak, Ibu tahu kan sejarah perang Uhud? Ini di masjid belum ada ya kajian sejarah ya? Hah? Belum ada? Hanya dibikin oh. Ada apa kira-kira yang kosong? Sampai terang kamu ada apa ngisi? Oh, udah penuh. Tapi kalau si Sekuati dia senang sejarah, jadi kadang-kadang dia ceritain kisah sahabat. Bukan, kita baca sirah nabawiyah, kitab sirah nabawiyah khusus biar kita bisa dengar sejarah. Walaupun riwayat macam-macam, ya. Nanti kita cari harinya. Ya, ini udah ada Quran, ada kajian tauhid, ada kajian azkar hadis, ada riyadhus shalihin, ada fikih, ada tasawuf. Nah, besok kita bikin kajian sejarah. Bagaimana? Ya, biar tahu, ya kan, biografinya baginda Rasul Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Nah, Rasulullah ditanya oleh Bunda Aisyah, ada enggak kondisi dalam dakwah yang lebih dahsyat, menyakitkan secara fisik melebihi kekalahan dalam perang Uhud? Di perang Uhud ini di kota Madinah, lewat dikit itu ada namanya Gunung Uhud. Di situ tempat pertempuran. Orang-orang beriman bersama baginda Nabi dengan orang-orang kafir, musyrik dari Mekah. Jadi kalau dulu Pak, perang itu apa namanya? Gentle. Jadi berhadapan itu. Ya, 1 lawan 1, 2 lawan 2, yang jalan kaki dengan jalan kaki, berkendara dengan berkendara, baru nanti saling beradu. Nah, diriwayatkan bahwa Rasulullah ini dan para sahabat hingga paman beliau
yang paling beliau cinta, yang paling beliau sayang, yang melindungi beliau, yang menjadi spiones, apa spionis ya, mata-mata apa namanya, spionase selama beliau di Madinah. Pamannya Sayyidina Hamzah sebelum pindah ke Madinah ini menjadi pengintai, pembawa kabar, dan masuk orang Islam yang lebih dulu, teman orang nggak ada yang tahu di Mekah. Jadi kabar apa aja di Mekah, orang kafir Quraisy taunya Hamzah ini belum masuk Islam, padahal beliau sudah masuk Islam, menjadi spionasnya Rasulullah, melaporkan ada apa di kota Mekah. Ya, Sayyidina Hamzah ini Sayyidus Syuhada Uhud, yang beberapa tahun yang lalu ini terjadi banjir besar di kota Madinah, termasuk di mana wilayah lembah Uhud ini. Lalu kuburnya Sayyidina Hamzah ini tenggelam, banjiran. Akhirnya naik jenazahnya. Ya, jadi ngambang itu semua, pada kegali semua. Subhanallah, ditemukan jenazah Sayyidina Hamzah yang udah wafat 1400 tahun yang lalu nih, ya. Itu utuh masih. Bahkan bekas-bekas lukanya masih mengeluarkan darah, seakan-akan baru kemarin meninggal dunia. Subhanallah. Termasuk dada beliau. Karena dada beliau ini dibelah oleh Wahsy, budaknya ibunya Muawiyah. Ya, budak siapa? Namanya Hindun ya. Namanya Hindun, ibunya Muawiyah. Bukan Hindun, di Barta. Mohon maaf ini, Hindun, maaf ya. Ini nama orang ya, jangan sama ini. Ini istrinya Abu Sufyan, maknya Muawiyah ini, namanya Hindun. Sebelum masuk Islam itu menyuruh budaknya Wahsy. Wahsy, kalau ente mau merdeka, belah itu dadanya Hamzah dan ambil jantungnya. Subhanallah. Gimana coba rasanya? Jadi itu termasuk peperangan yang ada mutilasi itu. Saat itu dibelah dadanya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Diambil jantungnya, dikunyah-kunyah oleh Hindun. Jadi Hindun ini ibunya Muawiyah, neneknya Yazid bin Muawiyah laknatullah alaihi ini, ya, ini punya julukan akilatu lahmin. Ada riwayat akilatu kibdah, yang makan jantungnya, riwayat lain makan hatinya, livernya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu wassalamullah alaih. Akhirnya dimerdekakan itu Wahsy, tapi akhirnya Wahsy dan Hindun masuk Islam. Nah, Rasulullah di peperangan Uhud ini, karena para sahabat sebahagian itu tertipu oleh gemerlapnya ghanimah, akhirnya Khalid ibn Walid yang waktu itu belum masuk Islam mengitari bukit Romah, Jabal Rumah. Di dalamnya ada Jabal Rumah, bukit-bukit tempat Rasulullah menempatkan para sahabat untuk apa? Memanah musuh-musuh. Tapi ketika orang-orang kafir kalah di permulaan, akhirnya kabur. Dan orang Arab itu kalau perang biasanya bawain banda-bandanya, bawa hartanya, ya kan? Ditinggal tuh ghanimahnya, hartanya itu kabur. Kabur tapi bukan lari, tapi ngatur strategi. Dia lari ke belakang karena melihat umat Islam turun dari Gunung Romah, Bukit Romah. Ngapain? Ngambilin ghanimah, ya. Akhirnya naik lagi dari atas, dari arah atas dipanah-panahin. Akhirnya Rasulullah terjebak. Rasulullah akhirnya masuk ke dalam sebuah lubang yang dibikin oleh mereka, ya. Dan para sahabat menjadi tameng. Rasulullah memakai baju besi, memakai helm besi, sampai helmnya ini tembus oleh panah dan tumbaknya orang kafir Quraisy, hingga gigi Rasulullah itu patah. Bagian sini nih patah. Kenapa? Ini tombak dan panah ini nembus ke helm besi. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Nah, Bunda Aisyah bertanya, Rasulullah ada enggak, ya, dahsyatnya hal yang menyakitkan dalam ranah dakwahmu ini yang melebihi sakitnya kalahnya peperangan Uhud? Kata Rasulullah ada, yaitu ketika beliau di Taif. Nah, ini awal-awal permulaan Islam sebelum ada peperangan Uhud. Rasulullah ada lebih menyakitkan. Kenapa? Rasulullah itu dihina, disambit-sambit, disambitin, ditimpukin oleh orang kafir, termasuk oleh anak-anak kecil. Akhirnya Rasulullah lari, udah nggak sadar dah, pokoknya lari kemana aja. Akhirnya beliau sampai bisa sembunyi di bawah sebuah pohon, ya, di bawah sebuah pohon. Akhirnya beliau gelar sejadahnya,
dan beliau sholat. Nah ini Rasulullah nih, ketika kejepit begitu sholat, habis sholat beliau baca doa. Ini doanya nih, ini boleh ditulis nih jamaah sekalian, doanya begitu agung. Kata sahabat Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib ini, beliau berkata, lama tufi Abu Talib kharajan Nabi ila Taif masyian ala qadamaih fada'ahum ila Islam falam yujibuhu fansarafa fa'ata dhilla syajarah fasalla rak'atain. Rasulullah ini ketika luka-lukain karena gigi depannya juga patahnya, disabitin sama orang, berdarah-darah Rasulullah mukanya nih, berdarah-darah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan darah. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau selamat, rehat di bawah pohon, kemudian sholat 2 rakaat. Apa yang beliau ucapkan setelah sholat ini doanya? Ini bunyinya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, ilaika, hanya kepadamu, ashku, aku mengadukan, dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku, lemahnya tenagaku, wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan hinanya diriku di hadapan orang-orang. Ya arhamar rahimin, wahai Zat yang maha pengasih di antara yang maha kasih. Anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau maha pengasih di antara segala yang pengasih. Ila man takiluni, kepada siapa kau pasrahkan, kuasakan diriku ini? Ila aduwin yatajahhamuni, apakah kepada musuh yang senantiasa menghujamkan permusuhannya padaku? Am ila qaribin malaktahu amri, ataukah pada kerabat dekatku yang kau pasrahkan urusanku padanya? Illam takun ghadbanan alayya, jika engkau tidak marah padaku, fala ubali, aku gak peduli keadaanku seperti ini, asalkan engkau tidak marah padaku. Inna afiyataka awsa'uli, sesungguhnya afiah, perlindunganmu itu awsa'u, lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhik, aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Alladzi asyraqat lahu dhulumat, yang dengan cahaya wajahmu itu kembali bersinar segala kegelapan. Wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan dengan cahaya wajahmu kembali membaik segala urusan dunia dan akhirat. Antun zila bi ghadabuk, antun zila bi ghadabak, ya jangan sampai aku berlindung padamu dengan cahayamu tadi, jangan sampai kemarahanmu turun padaku. Au tuhillu alayya sakhatak, ataupun kemurkaanmu menimpa diriku. Lakal utba hatta tarda, milikmulah ujung, ya puncak segala akibat, ya atau kebaikan. Hatta tarda, sehingga engkau restu dan rela padaku. La quwwata illa bik, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Doa Rasulullah begitu agung. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, ya arhamar rahimin, anta arhamur rahimin. Ila man takiluni, ila aduwin yatajahhamuni, am ila qaribin malaktahu amri. Illam takun ghadbanan fala alayya fala ubali, wa inna afiyataka awsa'uli. A'udzu bika binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah. Antun zilabi ghadabak au tuhilla
alayya sakhatak lakal utba hatta tarda la quwwata illa bik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga santri khususnya jamaah pada umumnya bisa menghafal doa ini. Jadi doa ini dibaca ketika kondisi kita sedang sangat sulit. Ya, kita mengadu, mengeluh pada Allah, Allah akan bukakan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu dah itu kisahnya ya. Nah, berikutnya renungan dari Quran surah Fatir ayat 29 hingga ayat 30. Apa itu isinya jamaah sekalian? Isinya kunci resep sukses berdagang, alias berdagang yang gak akan rugi. Mau gak kira-kira? Nih mantopan properti atau bebek apa namanya, pen. Ngomong-ngomong bubur subuh belum pernah bikin bebek nih, lauk bebek, bubur subuh, bebek goreng. Iya belum. Gimana caranya siapin? Hubungin tuh yang agennya. Bawa sampel dulu. Bisa itu ya, bisa. Itu juga pas tadi ngomong-ngomong belum nyobain kita kebulinya. Baik jamaah sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ini, isinya adalah resep ya, resep atau cara Al-Quran memberitahukan kita agar kita mendapatkan perdagangan yang gak akan merugi. Ini namanya dagang, urusan dunia, urusan akhirat. Apa sih dagang? Pertama yang nama dagang berarti punya barang yang buat dijual. Kemudian dagang berarti ingin mendapatkan untung yang besar. Berdagang berarti gak pengen dapat kerugian. Kan begitu ya? Bapak, Ibu, kira-kira sadar gak? Perdagangan yang paling dahsyat, yang paling besar itu dagang apa coba? Ayo betul loh. Dagang apa yang paling besar itu bagi orang beriman? Makanan. No, bukan. Kecil itu makanan mah. Perdagangan yang paling besar adalah perdagangan usia kita. Tuh, paham aja Pak? Itu dagang yang paling besar tuh. Jadi untung rugi itu dari situ nanti ketahuannya. Kalau nggak pinter-pinter dagang, usia kita rugi. Tuh. Ada orang nggak sedikit, usianya cuma 20-an, tapi punya amal begitu besar. Tuh, apa aja Pak? Usia cuma kasih berapa? 20-an, 25, 30. Tuh. Satu contoh siapa? Tuh kemarin masih muda tuh, siapa meninggal? Kiai Rizki Zulkarnain. Tuh satu Zulkarnain umur baru 30-an meninggal dunia, tapi usianya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Meninggal dunia, untung gede dia. Artinya apa? Usianya nggak panjang, tapi untungnya besar. Dagangannya modalnya kecil. Kira-kira orang mau dagang bagaimana? Pengen modal gede, untungnya gede, apa barang modal kecil tapi untungnya gede? Mana kira-kira orang mau dagang? Hah? Pengennya modalnya kecil, untungnya gede. Nah itu usia kita tuh, itu perdagangan yang terbesar buat orang yang beriman. Ada orang usia umur 60 tahun, meninggal umur 70 tahun, amalnya dikit. Ya Allah. Kemarin rame nih di media sosial, ada seorang di daerah Bahrain apa? Emirat. Pak. Meninggal umur 60-an. Normal ya? Subhanallah. Ketika anak-anaknya, istrinya ya buka-buka ruangan pribadinya, subhanallah Pak, itu yang namanya emas berlian numpuk di bawah tempat tidurnya begitu banyak. Numpuk begitu banyak. Emas berlian tuh diamond itu bukan main. Koin-koin emas bertumpukan di bawah tempat tidurnya. Saya mau tanya, ini orang untung apa rugi?
rugi karena peninggalannya yang dibawa ke kubur nggak banyak. Jadi anaknya bilang nggak ada punya, wakaf masjid nggak punya. Intinya yang untung siapa? Dia aja rugi, dia nggak bawa apa-apa. Tuh, coba enak gitu kira-kira. Ya Allah. Tapi kalau dia meninggal dunia, ditinggalkan 10 masjid dibangun, ya, 5 madrasah dibangun. Tuh, subhanallah tuh. Itu orang yang beruntung. Dulu pernah sini ada datang tamu namanya Syekh Mamduh Alatas, ingat nggak? Pernah datang sini, sekolahan juga. Itu beliau Pak, hari-hari sibuknya berpetualang ke daerah Afrika, pedalaman Pak. Ngapain? Bawain ituan Quran, kemudian bawain karpet, membangun masjid. Dia keliling aja tuh di Saudi kerja, tapi ngajak teman-temannya ngumpulin duit, dibawa ke sono. Entar sono dia 10 hari nggak pulang, sampai bangun dulu madrasah Quran, bangun TPA. Tuh, ini orang beruntung orang gini. Paham nggak coba? Yang rugi siapa? Umur panjang, Allah kasih usia panjang, tapi nggak ninggalin apa-apa untuk dibawa bekal ke dalam kubur. Nah, ini sekarang kita mau dagang rugi apa untung kira-kira, Bang Komar? Nah, kalau untung, ayo kita pikirin apa yang bisa kita bawa untuk kita selepas kita meninggalkan dunia. Nih gambar Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa rajin mentilawahkan kitab Allah, rajin mentilawahkan Al-Quran. Satu. Yang kedua, wa aqamus salata, menjaga hak dengan mendirikan salat sesuai panduan Quran dan Sunnah. Tiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebahagian rizki yang kami berikan pada mereka, sirran, baik sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, ya, wa alaniyah, dan terang-terangan. Yarjuna, mereka itu orang-orang yang mengharapkan tijaratan lan tabur, perdagangan yang gak bakal merugi. Tuh, Pak Mukhlis, Pak Dudi. Jadi orang yang kepengen punya dagangan yang gak rugi, bakal rugi, dagangan yang paling utama, paling besar ada apa? Usia, gak kepengen rugi, resepnya Quran 3 perkara. Tuh, paham ya? Nih oleh-oleh dari Ihya nih kemarin. Ya, dikasih oleh-oleh buat kita nih. Apa yang pertama? Rajin tilawah Quran. Nih tilawah nih. Nih tilawah. Apa tilawah? Hah? Apa tilawah nih? Baca, terus renungkan, terus amalkan. Oh, ini tilawah nih artinya 3 nih. Ada kiroah, ada tilawah. Kalau kiroah baca doang, baca rajin. Terus kiroah itu minimal level tilawah itu apa? Rajin baca. Teman Allah bilang kan, innal ladzina yaqrauna apa yatluna. Ayo coba baca, lihat ayatnya. Allah berfirman, innal ladzina yaqrauna kitaballah apa yatluna kitaballah. Yatluna berarti usahain 3 nih. Kalau minimal yang paling atas apa itu? Sini mas sini. Yang baca mana? Ini baca. Nah ini kiroah, baca. Tuh, renungkan, amalkan. Tuh, ya. Tuh, jadi minimal rajin. Namanya rajin itu di manage secara rutin.
Berapa minimal per hari bacanya? Udah belum kira-kira jamaah? Ayo coba, mulai saat ini kalau kepengen dapat perdagangannya yang nggak merugi, untung terus. Mau dagang harian kerjanya, rumah tangganya itu perdagangan, pekerjaannya itu perdagangan, usianya apalagi itu puncaknya perdagangan. Rutinkan, diatur sedemikian rupa jadwal membaca Quran. One day, one juz misalnya. One day, setengah juz misalnya. One day, 2 juz misalnya. Tapi jangan hanya baca doang, renungkan juga. Ya. Nah, jadi baca yang 1 juz, ada perenungan ayat tuh, resapin baca terjemahnya. Tuh. Ngerti ya jemaah ya? Ini nih, innalladzina yatluna kitaballah. Yang kedua, wa aqamus shalah. Allah berfirman bukan wasallu, tidak, tapi wa aqamus shalah. Artinya mendirikan, menjaga hak-haknya salat. Salat tepat waktu. Malah usahakan di awal waktu. Apalagi kudu berjamaah di awal waktu. Jadi ada sholat tepat waktu, ada sholat awal waktu, ada berjamaah, sholat berjamaah tepat waktu, ada sholat berjamaah awal waktu, ada sholat sendiri-sendiri. Nah, beda tuh. Itu mana iqamah. Iqamah itu diantaranya apa? Punya kesegerahan menjawab panggilan Allah. Berupaya jangan sholat sendirian. Itu yang paling dahsyat tuh. Jangan pernah sholat sendirian. Sholat wajib usahakan berjamaah. Nggak dapat di masjid, habis terlambat, waduh udah bubar orang baca doa Pak Kiai. Ya, ada orang datang ajak bareng. Kalau perlu minta tolong. Ini saya perintahkan santri ini siap berkhidmah menemani jamaah sholat. Anggap nih kamu sholat nih, datang jamaah. Siapa misalnya Pak Mukhlis, aduh udah rapi nih. Nah, santri siap, saya temenin jamaah. Tuh. Itu kalau bahasa Rasulullah, hadik, itu sedekah di masjid. Di antara sedekah menemani orang sholat berjamaah. Tuh. Kalau perlu nih Pak DKM, ya Pak Mukhlis, kalau bisa ada tim nih. Emang tugasnya apa? Nemenin orang berjamaah. Jadi relawan jamaah atau relawan iadah berjamaah. Nemenin orang sholat berjamaah. Santri siap nggak? Gratis apa bayar? Bahasa Rasulullah itu hatta dengan bayar, kata Rasulullah. Kalau perlu bayar, cari orang untuk nemenin sholat berjamaah, kata Rasulullah. Nggak pernah tuh Rasulullah bolehin sahabatnya sholat sendirian, walau bisaman, walaupun dengan harga. Tuh, terserah. Di KM atur berapa tuh? Jangan lupa komisi. Tulis. Relawan iadah jamaah. Tuh, relawan berjamaah. Menerima itu harus karena itu bagian dari ajaran Rasul, bahkan walau bisaman, walaupun dengan bayar. Artinya sholat berjamaah itu dahsyat nilainya. Paham ya? Jangan sampai orang sholat sendirian. Usahakan untuk berjamaah. Walaupun terlambat, misalnya Pak Ciparta dari bengkel kan ya, nggak sempat jamaah kloter pertama nih, datang ke masjid cari santri. Ayo tolong teman jamaah. Gak usah pakai minta. Pak Haji terlambat, belum sholat, belum. Ayo saya teman jamaah. Tuh. Dia jadi imam boleh, jadi makmum juga boleh. Ini kita bikin nih, biar jadi nilai plus buat masjid Nurul Yakin. Belum ada kan? Di mana? Kita bikin nih. Kalau tim apa namanya? Tim pengatur shop udah pernah saya lihat tuh di daerah Kerawang tuh ada satu masjid. Jadi ada merbot itu dia nggak ikut sholat dulu. Dia sholatnya kloter kedua. Sebenarnya di daerah Kerawang tuh unik juga itu masjidnya. Jadi ada orang datang jamaah qomat diaturin bacanya, yang nggak rapat dipegangin sama dia. Jadi orang sholat dia ngatur kaki tuh, rapiin tuh, ya kan? Ada datang sama dia datang, sini pak, jangan sampai shopnya berantakan. Orang datang sampai rapi itu dia baru sholat sama temennya lagi. Jadi berdua dia. Tuh, jadi dia nggak ikut kloter pertama karena ngatur orang berjamaah. Nah kita bikin nih ya relawan apa namanya iadah ulang sholat untuk jamaah. Tuh. Ketuanya siapa? Roy atau Hadik ketuanya? Hadik. Tuh. Ya kan? Pokoknya jangan sampai sholat nggak berjamaah. Ini bagian dari iqamus shalah.
Iqamatus shalah. Jadi yang pertama apa tadi? Rajin membaca dan mentilawahkan Quran. Yang kedua, menjaga haknya salat berjamaah khususnya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Rajin berinfak sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi infak ada dua macam, Pak Jiparta. Ada infak yang terang-terangan, ada yang sembunyi. Yang punya dua-duanya nih, harus punya yang terang-terangan, harus punya yang sembunyi-sembunyi. Yang sembunyi-sembunyi atur sendiri dah. Kalau yang terang-terangan itu kata para ulama ahli tafsir bagi orang yang menjadi public figure untuk memotivasi orang lain. Tuh, misalnya nih ada acara, oh ya besok kita mau bikin apa programnya nih DKM, apa namanya, tempat duduk dan parkiran. Nah ini public figure dalam hal ini misalnya dalam lingkup masjid ya, pak kiainya, ustadznya, ketuanya, DKM-nya terang-terangan dia, saya naruh 1 juta misalnya gitu. Bukan dia mau ini ya, bukan. Itu namanya bagian dari infak bagi seorang yang dipandang dan layak menjadi panutan agar orang mengikutinya. Paham gak nih? Mancing gitu. Paham gak? Nah, alhamdulillah saya udah belajar dan berusaha mengamal itu. Contohnya maulid nih, umur subuh bikin maulid, taruh dulu 2 juta. Nah, itu bukan untuk nyombong, bukan. Itu tugas dan tanggung jawab infak alaniyah bagi orang yang menjadi public figure di lingkungan tersebut, di komunitas itu. Boleh paham nih? Yang sembunyi lagi. Jadi kalau tadi nyebutnya 2 juta, yang sembunyi tambah lagi 3 juta misalnya begitu. Paham enggak nih? Ya, diam aja dulu. Ya, gitu. Paham enggak? Yang sebutin saya. Yang sebutin tadi terserah dah. Mau kecil mau gede. Nah, ada tambahannya. Misalnya sebutinnya saya naruh dulu dah 5 juta. Nah, di belakang panitia bilang, "Oh, please, saya tambahin nih 50 juta." Nah, paham enggak? Sirron. Yang tadi alaniyah. 3 perkara ini kalau diamalkan oleh orang beriman, apa tadi yang pertama? Rajin baca dan tilawah Quran. Nah, ini termasuk nih tadabbur Quran tuh bagian dari tilawah tuh sampai pada tilawah. Baca, renungkan, amalkan. Qiraah, tadabbur, tilawah. Yang kedua, iqamatus shalah. Menegakkan salat dengan hak-haknya. Yang ketiga, rajin berinfak. Baik dengan sembunyi maupun terang-terangan. Itu adalah orang yang melakukan 3 perkara ini, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berharap dagangannya gak akan rugi. Tuh. Jadi kalau kepengen punya dagangan gak akan rugi, gak bakal rugi, gak bakal bangkrut, amalkan resep Quran 3 perkara ini. Kira-kira paham? Mamang, Mas Haji Batul coba. Ya, nyambung kira-kira ini tadi. Ya, walaupun ngantuk apa tapi asal nyambung. Apa asal nyambung. Ya. Nah, Allah beritahukan nih. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Bukti aplikasi ya dari perdagangan yang gak akan merugi, apa kata Allah? Allah akan sempurnakan pahalanya dan tambahkan dari anugerahnya. Wa fadlullah wasi'. Anugerah Allah itu sangat luas. Tuh, jadi tambah. Sempurna. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Artinya kalau orang mengamalkan 3 perkara ini, merutinkan 3 hal ini, ya, orang ini mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan rasa terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ayo kita belajar ya. Kita belajar. Guru-guru kita ini Masya Allah, ini oleh-oleh nih dari apa namanya berkeliling ya, guru-guru kita orang yang mengamalkan perkara ini nih perlu kita contoh. Jamaah tolong di stop ya, cukup di off, ini off the record ya, off the record ini kan busuk.